ini saya akan memaparkan materi mengenai lampu celup dalam air atau sering disebut juga dengan lacuda. Masuk ke materi latar belakang, yaitu umumnya pengoperasian fursen menggunakan lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut dengan kekuatan 15.000 sampai 35.000 watt. Bahkan nelayan cenderung memperbesar lampu atraktor yang mereka gunakan. Kemudian, lampu ditempatkan 3-4 meter di atas permukaan laut, menjadikan berkas cahaya terpantul, dan hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan skala kecil, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik. Selanjutnya yaitu lampu atraktor di atas permukaan laut pada kenyataannya kurang efektif karena berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh lapisan permukaan laut. Materi selanjutnya yaitu lampu atraktor di atas permukaan laut. Bentuk kerangkanya yaitu kotak, memiliki ukuran panjang 25 cm dikali dengan lebarnya yaitu 17 cm dan dikali tingginya yaitu 15 cm. Reflektor yaitu lembaran stainless steel. Kaca pelindung memiliki ukuran 23 dikali 15 cm dan tebal 10 cm. Jenis lampu yang digunakan yaitu halogen 500 watt dikali 6 buah dan 1000 watt dikali 2 buah. Penempatannya yaitu di atas kapal dengan 3-4 meter di atas permukaan laut. Dan selanjutnya yaitu lampu atraktor di permukaan laut. Memiliki bentuk kerangka yaitu kotak dengan ukuran panjang 60 cm dikali dengan lebarnya yaitu 40 cm dan dikali tingginya yaitu 30 cm. Reflektornya yaitu lembaran stainless steel. Kaca pelindung memiliki ukuran 60 dikali 30 cm dengan tebal yaitu 10 cm. Jenis lampu yang digunakan yaitu ada dua tipe. Tipe pertama yaitu merkuri 250 watt dikali 2 buah dan tipe yang kedua yaitu halogen 500 watt dikali 2 buah. Penempatan lampu yaitu di permukaan laut dengan kedalaman 0-20 cm di bawah permukaan laut. Selanjutnya yaitu lampu atraktor di bawah permukaan laut atau lampu celup dalam air, bisa juga disebut dengan lacuda. Bentuk kerangkanya yaitu tanpa kotak pelindung. Kedua, refraktor meter tanpa refraktor. Yang ketiga, kaca pelindung tanpa kaca pelindung. Yang keempat, jenis lampu yang digunakan yaitu bolam pijar 500 watt. Penempatan lampu yaitu pada kedalaman 3-7 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah contoh gambar dari lampu yang di atas permukaan laut yang diletakkan di atas kapal, yaitu di sini menggunakan 12 sampai 18 buah lampu dengan tegangan 400 sampai 500 watt. Posisinya yaitu berderetan di atas sisi lambung kapal. Berikut ini merupakan gambar dari lampu di permukaan air, hasil rekayasa dari BPPI Semarang yang dirancang oleh Nur Bambang dan digambar oleh Sugeng, yaitu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama yaitu kotak lampu yang berbentuk persegi, berfungsi untuk melindungi lampu. Yang kedua yaitu tutup kotak lampu yang terletak di bagian atas dari kotak lampu yang berfungsi untuk meletakkan lampu-lampunya nanti.
Yang ketiga yaitu alas dari kotak lampu yang terletak di bagian bawah dari kotak lampu. Berikut ini merupakan sketsa gambar lampu celup dalam air hasil rekayasa dari BPPI Semarang, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu dudukan lampu yang terletak di atas lampu, berfungsi sebagai tempat dari kabel penghubung. Yang kedua yaitu bola lampu 500 watt. Yang ketiga yaitu kerangka lampu yang terbuat dari stainless steel yang berfungsi untuk melindungi lampu. Yang keempat yaitu stabilator atau pemberat lampu yang terbuat dari besi yang dilapisi oleh nikel krom. Gambar dari lampu celup dalam air hasil dari rekayasa BPPI Semarang. Yang pertama yaitu sketsa lampu tampak depan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dudukan lampu, yang kedua yaitu lampu 500 watt, yang ketiga yaitu kerangka lampu yang terbuat dari stainless steel, yang keempat yaitu pemberat terbuat dari besi yang dilapisi oleh nikel krom. Gambar selanjutnya yaitu skema kabel. Lampu jenis ini juga dilengkapi sistem elektronik yang terdiri dari beberapa bagian. Yang bisa dilihat pada gambar yaitu ada beberapa kabel. Yang pertama yaitu kabel dari lampu. Kemudian ada juga tedus. Tedus berfungsi sebagai penghubung ke semua kabel. Kemudian ada juga kabel ke stop kontak, lalu kabel dari tedus ke dimmer. Dimmer di sini yang dioperasikan dengan sumber arus searah AC dari genset untuk menghasilkan cahaya 600 watt dengan intensitas cahaya yang terang. Gambar selanjutnya yaitu lampu dari tampak atas dan tampak bawah. Yang pertama yaitu lampu dari tampak atas yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu dudukan lampu, yang kedua kerangka lampu yang terbuat dari stainless steel, yang ketiga yaitu ada besi yang dilapisi oleh nikel krom, yang keempat ada baut yang berukuran 5 mm. Kemudian gambar yang kedua yaitu lampu dari tampak bawah yang terdiri dari 4 bagian juga. Yang pertama yaitu dudukan lampu, yang kedua kerangka yang terbuat dari stainless steel, ketiga yaitu ada besi yang dilapisi oleh nikel krom, yang keempat ada baut yang memiliki ukuran 5 mm. Materi selanjutnya yaitu pengukuran luminasi. Pada poin ke A, lampu atraktor dipasang 3 meter di atas permukaan laut. Penempatannya di atas sisi lambung kapal. Setelah menembus permukaan air, terjadi penurunan nilai luminasi cahaya mencapai kurang lebih 66-81% dengan lampu 3000 watt dan lebih dari 90% dengan lampu 5000 watt. Penurunan tersebut disebabkan berkas cahaya dipantulkan oleh lapisan permukaan air yang terserap oleh partikel-partikel air. Kemudian jarak pengukuran sejajar horizontal dengan permukaan laut. Selanjutnya yaitu mengenai kedua grafik pengukuran luminasi. Pertama yaitu pengukuran luminasi cahaya lampu atraktor di atas permukaan laut. Jenis lampu yang digunakan yaitu halogen 3000 watt. Di situ bisa dilihat pada gambar dari ketiga pengukuran yaitu di atas permukaan, di permukaan, dan di bawah permukaan terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu disebabkan karena
Berkas cahaya terpantul oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Penurunannya itu sebesar 66-81%. Selanjutnya yaitu grafik yang kedua mengenai pengukuran luminasi cahaya lampu atraktor di atas permukaan laut. Jenis lampu yang digunakan yaitu halogen 5000 watt. Di situ bisa dilihat pada grafik dari ketiga pengukuran yaitu di atas permukaan, di permukaan dan di bawah permukaan terjadi penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut disebabkan berkas cahaya terpantul oleh lapisan permukaan air dan terserap oleh partikel-partikel air. Penurunan tersebut sebesar 90%. Selanjutnya yaitu ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di atas permukaan laut. Bisa dilihat pada gambar, di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengukuran 1 meter di atas permukaan air. Yang kedua, pengukuran 10-20 cm di bawah lapisan permukaan air. Yang ketiga yaitu pengukuran 0,5 meter di bawah permukaan air. Dari ketiga pengukuran tersebut menggunakan 2 jenis lampu yaitu lampu halogen 5000 watt dan lampu halogen 3000 watt. Materi selanjutnya yaitu pengukuran lampu atraktor dipasang 4 meter di atas permukaan laut. Yang bisa kita lihat pada grafik yaitu pengukuran luminasi cahaya milik nelayan Juanda, yaitu terjadi penurunan yang sangat drastis baik di atas permukaan maupun di permukaan. Penurunan nilai luminasi cahaya lampu mencapai 99%. Lampu yang digunakan yaitu Galaxy 400 watt sebanyak 12 buah setelah berkas cahaya menembus permukaan air laut. Kemudian kecenderungan penurunan nilai luminasi setelah cahaya menembus permukaan air disebabkan berkas cahaya pantulan oleh lapisan permukaan air yang terserap oleh partikel-partikel air. Poin B, lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut. Yang pertama, penempatan tepat di permukaan air laut yaitu 0-20 cm di bawah permukaan. Kedua, posisi lampu diapungkan pada permukaan laut menghadap ke bawah sehingga berkas cahaya lampu tidak ada yang dipantulkan oleh permukaan air laut. Bisa kita lihat pada gambar grafik pengukuran luminasi cahaya lampu atraktor di permukaan laut. Di situ menggunakan 2 jenis lampu. Yang pertama lampu merkuri 2 dikali 250 watt dan lampu halogen 2 dikali 500 watt. Di situ terjadi penurunan pada pengukuran berjarak 3 meter dari sumber cahaya. Jadi, penurunan nilai luminasi mencapai 90% untuk lampu merkuri 2 dikali 550 watt dan terjadi penurunan sebanyak 84% untuk lampu halogen yaitu 500 watt. Selanjutnya, ilustrasi dengan 2 pengukuran. Yang pertama, ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di atas permukaan laut. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada 3 pengukuran, yaitu pada pengukuran 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Dan ketiga pengukuran tersebut menggunakan 2 lampu yang berbeda. Yang pertama, lampu merkuri 2 dikali 250 watt dan lampu halogen 2 dikali 500 watt. Yang kedua, ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut, yaitu ada 3 pengukuran dengan pengukuran 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Dari ketiga pengukuran tersebut menggunakan masing-masing 2 jenis lampu yang berbeda, yaitu lampu merkuri 2 dikali 250 watt dan lampu halogen 2 dikali 500 watt. Hasil dari pengukuran
Semuanya yaitu bisa dilihat pada gambar. Pada poin C yaitu lampu atraktor di bawah permukaan laut. Penempatan lampu atraktor 5-7 meter di bawah permukaan laut. Bisa kita lihat pada gambar grafik. Pengukuran luminasi cahaya lampu di bawah permukaan air atau underwater lamp. Di situ menggunakan bohlam pijar 500 watt, yaitu berkas cahaya lampu tidak ada yang dipantulkan oleh lapisan permukaan air. Lalu berkas cahaya relatif stabil, tidak dipengaruhi oleh goncangan gelombang laut. Kemudian berkas cahaya menyebar secara merata ke semua arah, dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam. Posisi lampu mampu diturunkan sampai kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Penurunan nilai luminasi cahaya pada jarak 3 meter mencapai 70%. Selanjutnya, ilustrasi nilai luminasi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan 5-7 meter di bawah permukaan air atau sering disebut juga dengan underwater lamp. Di situ yang pertama pada kedalaman 1 meter nilai luminasinya yaitu 210 lux. Pada kedalaman 2 meter nilai luminasinya menurun menjadi 175 lux. Pada kedalaman 3 meter nilai luminasinya menurun 86 lux. Pada kedalaman 4 meter nilai luminasinya menurun menjadi 50 lux. Pada kedalaman 5 meter nilai luminasinya menurun drastis menjadi 15 lux. Hasil kaji terap yaitu hasil uji terap lampu bawah air pada pengoperasian bagan perahu di perairan Demak. Bisa kita lihat pada tabel yang tertera yaitu pengoperasian selama 7 hari. Dalam pengoperasian dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan lampu dan tidak menggunakan lampu. Di situ kita bisa lihat bahwa penggunaan lampu itu lebih efektif dan meningkatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan tidak menggunakan lampu. Yang kedua yaitu hasil uji penerapan lampu bawah air pada pengoperasian alat tangkap fursen menggunakan kapal KM Nina Samudra yang berpangkalan di Juanda, Pati. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air atau sering disebut juga dengan underwater lamp, yaitu trip penangkapan pada bulan Mei sampai Juni 2004. Yang pertama, hasil tangkapan per trip yaitu 12-15 ton per sekali trip. Kemudian hasil tangkapan per penarikan yaitu 0,3-1,2 ton penarikan jaring. Yang kedua yaitu sesudah menggunakan tambahan lampu bawah air. Trip penangkapan pada bulan Juli sampai September 2004. Hasil tangkapan per trip yaitu pada bulan Juli sampai Agustus 38 ton. Pada bulan Agustus sampai September 42 ton. Rata-rata hasil tangkapan kapal Fursen lainnya yang tidak menggunakan lacuda atau underwater lamp yang beroperasi di tempat yang sama yaitu Bawean dan Masalembo pada bulan Juli sampai Agustus yaitu 25-30 ton. Pada bulan Agustus sampai September yaitu 28-35 ton. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan mengenai lampu celup dalam air atau sering disebut juga dengan lacuda yaitu pertama, pada saat di atas permukaan air pada jarak pengukuran 50 meter dari sumber cahaya, nilai luminasi cahaya berkurang sebesar 98% pada lampu halogen dan 99% pada lampu galaksi. Selanjutnya, nilai luminasi cahaya berkurang setelah menembus permukaan air, yaitu sebesar 66-88%
dengan menggunakan lampu merkuri dan halogen, lebih dari 90% dengan lampu galaksi. Yang kedua yaitu penambahan jumlah lampu atraktor yang dipasang di atas kapal tidak sebanding dengan penambahan nilai luminasi cahaya yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu pada uji terap bagan perahu di perairan Demak bahwa penggunaan lampu celup dalam air dapat meningkatkan hasil tangkapan yaitu sebesar 1,5 sampai 2 kali lipat daripada tanpa menggunakan lacuda. Kemudian yang terakhir, penggunaan lampu celup dalam air atau lacuda disebut juga dengan underwater lamp dapat meningkatkan hasil tangkapan fursen, khususnya pada saat terang bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang artifikal dan transplantasi terumbu karang. Adapun macam-macam dan kegunaan dari terumbu karang. Terumbu karang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi. Nah, terumbu karang tepi adalah terumbu karang yang tumbuh tidak jauh dari garis pantai. Nah, yang kedua yaitu terumbu karang penghalang atau barrier reef. Biasanya terletak agak jauh dari pantai dan diantarai oleh laut yang cukup dalam. Nah, yang terakhir yaitu terumbu karang cincin atau atol yang biasanya berbentuk cincin dan bertahan dan tumbuh di permukaan laut. Nah, adapun kegunaan dari terumbu karang, yang pertama yaitu sebagai sumber makanan, yang kedua bahan obat-obatan, yang ketiga objek wisata bahari, yang keempat ornamental atau akuarium ikan laut, yang kelima yaitu bahan bangunan, dan yang terakhir yaitu sebagai penahan gelombang. Selanjutnya yaitu grafik yang menunjukkan kondisi terumbu karang di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu warna hijau menunjukkan rusak berat sebesar 42%. Sangat baik ditunjukkan pada warna putih sebesar 7%, dan yang baik sebesar 23%, berwarna hitam, dan yang rusak berwarna merah sebesar 29%. Jadi kondisi terumbu karang di Indonesia ini mengalami rusak berat. Adapun penyebab kerusakan dari terumbu karang, yang pertama yaitu dari faktor alami, dari biologi sendiri yaitu disebabkan dari predator binatang laut. Nah, yang kedua dari faktor fisika, yaitu disebabkan dari kenaikan suhu. Nah, yang ketiga yaitu dari faktor kimiawi yang disebabkan oleh sedimentasi dan zat terlarut pada air. Kedua yaitu dari faktor antropogenik atau yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, yang pertama yaitu penambangan karang, yang kedua yaitu penangkapan ikan dengan bom atau racun. Nah, yang terakhir yaitu pencemaran yang biasanya diakibatkan dari penumpukan sampah yang berada di permukaan laut. Tujuan dari artikel dan transplantasi terumbu karang yang pertama yaitu mengkonsentrasikan organisme ikan untuk penangkapan yang lebih efisien. Yang kedua yaitu melindungi juvenil dan daerah asuhan dari alat tangkap yang dapat merusak. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan hayati yang kaya nutrien. Yang keempat yaitu membatasi operasi penangkapan ikan oleh nelayan yang bermodal besar. Nah, yang kelima yaitu merendam gelombang dan mengurangi laju erosi pada pantai. Nah, yang terakhir yaitu mengkonsentrasikan energi gelombang. Spesies terumbu karang dibagi menjadi 2 yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Nah, proses perkembangan terumbu karang
dengan cara perkawinan seksual dan aseksual. Pada tingkat kedewasaan tertentu, sel jantan dan sel betina akan bertemu dan terjadinya pembuahan, yang kemudian larva yang disebut dengan planula. Nah, larva ini bergerak terbawa arus dan akan melekatkan dirinya pada substrat yang sesuai. Setelah melekat, maka pertumbuhan karang dimulai dengan aseksual, yaitu pembelahan polip-polip karang yang kemudian berbentuk koloni. Selanjutnya yaitu metode stick, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama yaitu biorok, yang kedua yaitu fragmen disisipkan di batu atau substrat yang keras. Nah, selanjutnya yaitu fragmen ditebar pada perairan yang cocok. Nah, jika tidak tersedia substrat, maka penyediaan substrat yang sesuai untuk perkembang terumbu karang melalui beberapa metode. Nah, yang pertama yaitu metode biorok. Metode biorok ini merupakan pemulihan terumbu karang melalui proses penambahan mineral yang dikenal sebagai sekret atau seismen. Merupakan zat-zat yang terbentuk melalui proses elektrokumulasi mineral yang terlarut dalam air. Yang kedua yaitu metode Rehbal. Metode Rehbal merupakan salah satu jenis terumbu karang buatan yang tempat tumbuh terumbu karang dibuat seperti berbentuk bola. Yang terakhir yaitu terumbu karang buatan lainnya. Nah, substrat buatan dapat dicat dengan bahan kimia sehingga dapat menarik larva yang masih dalam eksperimental. Nah, adapun gambar metode biorek yaitu berbentuk seperti kubus dengan ditempelkannya bibit-bibit terumbu karang. Selanjutnya yaitu gambar-gambar kegiatan rehabilitasi dari terumbu karang beserta jenis-jenis dari terumbu karang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mesin bantu penangkapan ikan atau fishing desk machinery. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian atau definisi. Mesin bantu operasi penangkapan ikan adalah mesin alat yang berfungsi untuk membantu mempermudah, memperingan, dan mempercepat pengoperasian alat penangkapan ikan secara mekanis di atas kapal ikan. Kemudian mesin bantu operasi penangkapan ikan pada umumnya hanya digunakan untuk membantu tenaga manusia di dalam proses penarikan atau penangkapan alat penangkap ikan, dan umumnya mesin bantu penangkap ikan dipasang di atas geladak kapal. Kemudian tenaga mekanis yang dihasilkan pada umumnya berupa putaran yang bisa diperoleh dari 4 jenis sumber tenaga penggerak, antara lain tenaga manusia, tenaga mesin otomatis atau diesel, tenaga listrik, dan tenaga hidrolik. Kemudian yang kedua, mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. Yang pertama, winch. Winch merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali hela, selambar atau wardrobe. Winch dibedakan menjadi 4. Yang pertama, troll winch untuk menarik tali hela pada alat tangkap buka tarik atau troll. Kemudian yang kedua, first line winch digunakan untuk menarik tali kerut pada alat tangkap buka cincin atau first seine. Kemudian yang ketiga, winch drum atau net drum digunakan untuk menarik jaring insang atau gillnet dengan digulung langsung pada drum penggulung. Kemudian yang keempat, line drum ini digunakan untuk menggulung tali utama long line atau main line. Dan yang kedua, power block. Power block merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring puka cincin atau fursen dan jaring insang atau gillnet. Kemudian yang ketiga, net hauler merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring insang atau gillnet.
Dan yang keempat, line hauler. Line hauler merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali utama, rawai tuna, rawai dasar, dan tali pancing tangan, serta untuk menarik tali bubu berangkai atau tali bubu tunggal. Dan yang kelima, capstan. Capstan merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali selambar atau warp rope pada alat tangkap centrang, menarik tali kerut atau furse line pada alat pukat cincin mini purse dan menarik tali selambar pada alat tangkap jaring insang atau gill net. Dan yang keenam, squid jigging merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Dan yang ketujuh, kelos penggulung atau line reel merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur dan pancing karang. Kemudian yang ketiga, mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan sumber tenaga penggerak. Yang pertama, tenaga manusia atau manual. Jenis mesin bantu operasi penangkapan ini hanya digunakan untuk kapal penangkap ikan berukuran kecil skala tradisional. Dan yang kedua, tenaga mesin diesel. Jenis mesin bantu operasi penangkapan ini umumnya bukan hasil produksi pabrikan, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan mengubah sistem penggeraknya dengan tenaga diesel. Dan yang ketiga, tenaga listrik. Jenis mesin bantu operasi penangkapan dengan sistem penggerak tenaga listrik mempunyai tenaga putaran, diperoleh dari putaran motor listrik. Jenis motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin bantu operasi penangkapan ada dua cara. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik atau motor listrik AC. Motor listrik 3 fase digunakan untuk motor-motor listrik besar berdaya di atas 5 PK. Untuk motor listrik 1 fase dapat digunakan untuk motor-motor listrik kecil berdaya kurang dari 5 PK. Dan yang kedua, motor listrik arus searah atau motor listrik DC atau tenaga baterai atau ACU pada umumnya hanya digunakan untuk motor listrik kecil kurang dari 5 PK. Dan yang keempat, tenaga hidrolik. Jenis mesin bantu bertenaga hidrolik mempunyai putaran tenaga diperoleh dari tekanan minyak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi yang bekerja pada komponen-komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan. Kemudian sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi terdiri dari yang A, pompa hidrolik sebagai sumber pensirkulasian tenaga hidrolik, dan yang B, motor hidrolik sebagai penggerak mesin bantu operasi penangkapan putaran motor akibat adanya dorongan minyak bertenaga tinggi yang ditekan dari pompa hidrolik melalui sistem perpipaan. Dan yang C, klip pengatur atau control valve sebagai pengatur sirkulasi minyak hidrolik yang menuju ke motor hidrolik. Dengan demikian dapat mengatur kecepatan dan putaran motor hidrolik. Kemudian yang D, sistem pipa sebagai saluran pengaliran minyak bertekanan tinggi, baik yang menuju ke motor hidrolik maupun yang kembali dari motor menuju ke pompa hidrolik atau tangki penampung. Dan yang E, tangki penampung sebagai tempat penampungan minyak hidrolik, kemudian dihisap oleh pompa untuk dialirkan menuju ke sistem pipa, kemudian ditekan ke sistem tekanan tinggi, memutar motor kemudian kembali ke tangki melalui sistem pipa. Kemudian jenis sistem sirkulasi hidrolik ada dua, yaitu yang A, sistem sirkulasi menggunakan tangki penampung, dan yang B, sistem sirkulasi tanpa menggunakan tangki penampung. Tenaga penggerak pompa di kapal ikan pada umumnya pompa digerakkan dengan yang A, tenaga diesel, baik motor penggerak kapal atau motor induk ataupun motor penggerak tersendiri, dan yang B, motor listrik. Kemudian yang keempat, mesin bantu penangkapan berdasarkan ukuran tenaga atau daya gerak sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain yang A, ukuran besarnya kapal ikan di mana mesin bantu penangkapan terpasang. Kemudian yang B,
ukuran besarnya alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan mesin bantu penangkapan. Dan yang C, jenis alat penangkap ikan yang digunakan pada unit penangkapan ikan. Dan yang kelima, mesin bantu penangkapan berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber tenaga penggerak, dan ukuran daya gerak. Umumnya, jenis mesin bantu penangkapan yang berada di atas kapal penangkap ikan sangat beragam, antara lain yang A. Winch. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu winch digunakan untuk yang A. Menarik tali hela atau selambar atau weir rope pada alat tangkap pukat tarik atau troll winch. Dan yang B. Menarik tali kerut atau tali kolor force line pada alat tangkap pukat cincin force line winch. Dan yang C. Menarik jaring insang atau gill net dengan menggulung langsung ke seluruh badan jaring ke dalam drum atau net drum. Dan yang D. Menggulung tali utama long line langsung ke dalam drum atau line drum. Yang B. Berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan, yang A. Tenaga hidrolik paling umum digunakan dan memiliki daya dan bentuk yang besar. Pada umumnya dipasang pada kapal-kapal ikan skala industri. Dan yang B. Tenaga listrik winch keperluan khusus seperti cargo winch untuk mengangkat barang atau ikan dari dan ke palka. Kemudian rake winch untuk mengatur rake atau tiang kapal pada rake troll dan mengatur tiang power block pada force winch. Kemudian test net winch hanya untuk mengoperasikan test net pada troll. Kemudian fang winch untuk menarik kantong atau jaring penciduk ikan atau scope net pada alat tangkap pursein. Kemudian yang C, tenaga manusia, winch atau penggulung atau kelos penarik. Alat tangkap jenis ini sudah sangat langka digunakan, yaitu hanya untuk alat-alat tangkap tradisional atau kadang untuk menarik jangkar kapal. Winch kecil yang sering disebut line drum untuk menggulung tali utama atau main line pada alat tangkap long line bertenaga hidrolik. Drum bisa dilepas dengan mudah saat gulungan tali telah penuh untuk diganti dengan drum atau penggulung baru. Kemudian troll winch digunakan untuk menarik tali hela atau selambar atau weir rope, biasanya berupa tali baja atau weir rope pada alat tangkap troll dengan susunan konstruksinya terdiri dari 2 buah drum terpasang paralel untuk menggulung atau menarik tali selambar kanan dan kiri dari kedua ujung sayap pukat tarik atau troll yang digerakkan secara hidrolik. Kemudian force line winch dengan susunan konstruksinya yang sama tetapi berfungsi untuk menarik kedua ujung tali kolor atau force line dari pukat cincin secara serentak bersama-sama dengan 2 drum bertenaga hidrolik. Kemudian winch penarik jaring insang atau gill net yang disebut net drum, di mana jaring digulung langsung ke dalam drum penggulung bertenaga hidrolik. Yang B, power block. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu power block digunakan untuk menarik jaring pursein dan gill net yang sebagian besar bertenaga hidrolik serta memiliki daya gerak yang besar. Kemudian power block berukuran kecil dan memiliki daya gerak yang kecil. Selain bertenaga hidrolik, ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Power block bertenaga mesin diesel ini hampir tidak ada kecuali hasil rekayasa sendiri pada kapal ikan bukan skala industri. Kemudian hydraulic power block. Power block bertenaga hidrolik terpasang di geladak bagian belakang kapal pursein. Kemudian electric power block bertenaga listrik, biasanya kekuatan atau daya geraknya lebih kecil dari yang bertenaga hidrolik. Pengoperasian power block, penarikan jaring pursein dengan power block, penarikan jaring bagian badan jaring dan pelampung. Sedangkan untuk penarikan bagian cincin, sebelumnya telah ditarik terlebih dahulu dengan mesin bantu 4-line winch.
Kemudian yang C, net hauler. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu net hauler digunakan untuk menarik jaring gillnet, baik gillnet permukaan maupun gillnet dasar. Dengan tenaga penggerak, net hauler tenaga hidrolik banyak terdapat pada kapal penangkap ikan berskala komersial. Kemudian net hauler bertenaga penggerak listrik dan tenaga diesel portable atau kecil yang biasanya memiliki daya gerak yang lebih kecil. Kemudian net hauler yang digerakkan dengan tenaga manusia untuk kapal ikan berukuran kecil. Hydraulic net hauler. Net hauler penarik jaring gillnet bertenaga hidrolik dipasang pada posisi lambung kanan kapal. Cara pengoperasiannya hanya dengan menarik jaring gillnet melalui drum berbentuk konikal dan jaring insang tidak digulung langsung di dalam drum penggulung, melainkan bagian jaring yang sudah ditarik di belakang net hauler. Kemudian diatur untuk persiapan penurunan jaring atau setting kembali. Hydraulic net dan line hauler. Net hauler hidrolik merangkap line hauler atau sebelah kanan. Diesel net hauler atau rekayasa. Net hauler dengan tenaga diesel disambungkan gardan atau perekayasaan. Kemudian diesel net hauler atau fix. Net hauler dengan tenaga diesel portable untuk menarik jaring gillnet kecil. Kemudian yang D, line hauler. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu line hauler digunakan untuk menarik tali utama, rawai tuna, rawai dasar, dan tali pancing tangan, serta dapat pula untuk menarik tali bubu, berangkai, atau tali bubuk tunggal. Tenaga penggerak pada umumnya menggunakan tenaga listrik dengan motor listrik 3 fase, atau ada pula yang menggunakan tenaga penggerak dengan hidrolis. Kedua tenaga penggerak ini hanya digunakan pada kapal longline skala komersial. Kemudian line hauler dengan tenaga penggerak mesin diesel ataupun tenaga tangan atau manusia bisa dijumpai pada kapal nelayan berukuran kecil. Kemudian electric hauler atau AC, line hauler listrik besar dengan motor listrik 3 fase, dan electric hauler atau DC, line hauler listrik dengan motor listrik DC atau SU. Kemudian hydraulic line hauler tenaga hidrolik berukuran kecil. Kemudian yang E, capstan. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu capstan digunakan untuk beragam keperluan penarikan, antara lain untuk menarik tali tarik utama wear ropes pada alat tangkap centrang, untuk menarik tali kerut atau collar atau first line, menarik tali selambar pada alat tangkap gillnet. Dengan tenaga penggerak, pada umumnya kapal nelayan di Indonesia menggunakan tenaga mesin diesel. Sebagian besar mesin bantu capstan langsung dihubungkan dengan mesin induk, motor induk atau utama penggerak kapal dengan sistem penyambungan atau transmisi menggunakan gardan mobil sebagai transmisi perantara, menyebutnya dengan capstan gardan. Kemudian capstan minifursen. Pengoperasian capstan bertenaga diesel atau disambungkan dengan gardan dan dihubungkan langsung dengan mesin kapal untuk menarik tali kolor alat tangkap mini fursen. Capstan gillnet. Pengoperasian capstan bertenaga diesel portable untuk menarik tali selambar gillnet, kemudian gillnet ditarik dengan tangan dan dibantu dengan capstan. Capstan fursen. Capstan bertenaga hidrolik pada kapal fursen sebagai mesin bantu penarik tali kantong dan tali kolor. Kemudian yang F, squid jigging. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, squid jigging digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Mesin bantu ini tenaga listrik, bahkan tidak sedikit yang menggunakan motor listrik kecil 1 fase atau motor listrik DC. Selain tenaga listrik, ada pula mesin penarik tali pancing cumi-cumi diputar dengan tenaga tangan atau engkol. Kemudian sebagian besar kapal pemancing cumi selalu memasang mesin bantu ini di atas geladak lebih dari 1 unit.
Dan yang G, kelos penggulung atau land reel. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu, land reel digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur dan pancing karang. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan untuk memutar sistem land reel pada umumnya hanya ada dua jenis tenaga penggerak, yaitu tenaga listrik atau tenaga tangan. Karena mesin bantu ini berukuran kecil dan daya geraknya ringan atau kecil. Seperti kelos penggulung atau line reel bertenaga tangan. Kelos penggulung atau line reel bertenaga tangan hasil prekayasaan, dan kelos rawai tuna manual. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah. Sini saya akan menjelaskan materi electric fishing atau learning objectives. Peserta mampu memahami pengertian electric fishing, pengaruhnya THD, tingkah laku ikan, dan indera penerima rangsangan arus listrik pada ikan. Electric fishing adalah alat bantu penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mengumpulkan ikan pada area tertentu sehingga mudah ditangkap dengan alat penangkapan. Terus yang kedua, alat bantu mengumpulkan ikan dengan menggunakan gelombang listrik yang dipancarkan dari katode ke anode, atau kemampuan loncatan mengalirnya gelombang listrik ini tergantung pada voltage. Tegangan ini akan menentukan power yang dihasilkan oleh suatu sumber energi listrik, di mana nantinya akan menentukan intensitas dan frekuensi gelombang elektrik yang memiliki simbol V sama dengan W per A. Hubungan antara tingkah laku ikan dengan arus listrik itu ada dua. Yang pertama itu pengiriman signal oleh ikan untuk mengenali lingkungan. Memiliki faktor penting yang mempengaruhi, yaitu keadaan lingkungan seperti ekologi, karakteristik populasi. Yang kedua itu signal alami yang dipancarkan ikan untuk berkomunikasi di dasar oleh rangsangan yang dapat mengaktifkan jaringan antara ikan. Ikan dengan makanannya, ikan dengan predatornya, dan signal untuk mengenali lingkungan dari rangsangan. Lingkungan terjadi karena adanya perubahan fisika dan dapat mengaktifkan tingkah laku ikan. Terus yang ketiga itu signal yang dikeluarkan ikan, terbagi menjadi dua tipe, primer dan sekunder. Signal primer adalah signal yang dikirim dengan tujuan agar diterimanya organ tertentu, dan signal sekunder adalah signal yang dikirim secara spontan akibat ada reaksi dari lingkungan. Yang keempat, arus lemah hanya dapat mempengaruhi ikan, yaitu mengikuti arus listrik yang dipancarkan. Tetapi jika arus tingkatan besarnya frekuensi dan potensi listrik, maka ikan akan mengalami elektronarkosis dan hilang kesadaran saat bergerak, mendekat dan berdekatan dengan anoda. Dari arus arah dapat terbentuk pulsa dengan bentuk kotak, rectangular pulses, atau dari arus berpulsa yang terbentuk dari sumber energi listrik, kondenser, kapasitor, discharge pulses, dan terbentuk dari arus listrik bolak-balik yang memiliki bentuk sinusoid, quarter sin map pulses. Ya, bisa dilihat gelombang listrik. Kondisi akibat arus listrik elektronesis, yaitu kondisi di mana ikan berenang mengikuti arah arus, kemudian menjadi lemas dan pingsan. Nonarkosis, yaitu kondisi di mana ikan tidak lagi bergerak akibat dari otot ikan yang menjadi terlalu tegang di bawah pengaruh arus yang dipancarkan berpusat dan konstan. Tetanus merupakan keadaan di mana otot menjadi kaku akibat rangsangan arus listrik.
Terus tingkah laku ikan pada medan listrik arus searah. Itu ada 7. Yang pertama, respon ikan terhadap peningkatan tegangan 20 sampai 80 MP cm1 atau kerapatan arus membuat ikan yang berada pada wilayah efektif elektroda bergerak merespon dan menghadap kutub positif. Yang kedua, reaksi berikutnya adalah gerakan renang yang tidak beraturan tetapi menuju katoda pada wilayah tegangan 120. Yang ketiga itu peningkatan tegangan 150 MP cm1 membuat pergerakan tubuh zigzag makin besar. Tingkah laku ikan, hal ini merupakan gaya paksaan terhadap arah gerak gelombang ikan. Yang keempat yaitu pada wilayah dengan tegangan yang lebih tinggi lagi 340, di mana arus dengan tegangan sebesar ini akan menghasilkan reaksi tetanus ketika ikan menghadap kutub negatif anoda. Tubuh ikan tidak bergerak dan otot ikan mengalami pelemasan. Reaksi ini disebut galvanonarkosis. Yang kelima, pada wilayah 180 ikan di kondisi galvanokrosis mulai bergerak lagi dengan tujuan yang tidak jelas yang merupakan kutub positif yang disebut pseudo-porchet swimming. Ketika ikan berada pada wilayah ini, ikan sulit untuk melarikan diri dari arah elektroda positif. Yang keenam, pada wilayah tertegangan 1001 terjadi reaksi anodik tetanus of muscular origin, di mana terjadi kerusakan sistem saraf dan otak menuju otot sehingga tidak terdapat koordinasi karena adanya hambatan transmisi signal akibat arus listrik. 7. Ketika ikan menghadap kutub negatif, tingkah laku ikan akan berubah karena adanya sifat polar alir listrik dan kejutan pada sistem saraf. Peningkatan tegangan akan menghasilkan dua reaksi utama, yaitu facilitated swimming cathodic galvanoptosis, yaitu pergerakan tidak tertera ikan bergerak cepat, gerak tubuh naik turun menjauh dari kutub positif. Ketika tegangan meningkat, ikan bergerak sendiri. Jika ikan tidak bergerak menuju kutub positif dan terjadi peningkatan tegangan menjadi 350, akan terjadi cathodic tetanus of nervous origin, yaitu tubuh mengalami tetanus. Dan jika terus sehingga lebih dari 1000, akan terjadi tetanus of muscular origin, yaitu kerusakan sel otot. Pengaruh terhadap ikan. 1. Ikan herring Baltik dengan menggunakan arus searah berpulsa berfrekuensi 5-10 Hz akan mengalami reaksi anodik galvanotokesis saat frekuensi ditingkat menjadi 15-20 Hz. Kecepatan ikan mendekat makin tinggi dan terjadi elektrolisis pada frekuensi 80 hingga 200 Hz. Ikan COD tertarik dengan frekuensi 37 Hz dan mengalami elektrolisis pada frekuensi 40-100 Hz. Frekuensi yang efektif berkisar antara 5-120 Hz dengan panjang impulse 30 mikrosekon sampai 3 milisekon. Indra penerima rangsangan arus listrik. Ikan seperti pula manusia dapat menerima rangsangan berupa suara, cahaya, bau, perubahan lingkungan, dan listrik. Rangsangan tersebut dapat diterima oleh organ penerima rangsangan yang dimiliki ikan.
Yang kedua, salah satu organ yang memiliki ikan adalah garis tubuh lateral line atau line lateralis. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, fungsi linea lateralis adalah sebagai organ penerima rangsangan, getaran, gelombang, dan perubahan lingkungan, kondisi fisika, kimia, dan tekanan. Bisa dilihat di gambar 2. Komponen dari mechanoreceptif atau neuromat dilihat gambar merupakan sel-sel berbentuk rambut yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi listrik, syaraf, dan meneruskan signal dari penerima rangsangan atau reseptor menuju otak ikan. Frekuensi signal dari jaringan syaraf dapat meningkat atau menurun tergantung dari lingkungan dan akan menimbulkan reaksi yang diperlukan. Seperti di gambar speed. Adaptasi ikan untuk merasakan secara spesifik perubahan listrik adalah bagian dari neuromat yang disebut ampulle of Lorenzini. Gambar A yang bertindak sebagai elektroresposter gambar. Yang B dari gambar, adaptasi ikan untuk merasakan secara spesifik perubahan listrik adalah bagian dari neuromat yang disebut ampulle of Lorenzi. Bisa dilihat di gambar A yang bertindak sebagai elektroreseptor. Gambar B yang bisa dilihat. Dan ikan memiliki EOD, electronic organ discharge, sebagai alat komunikasi sosial yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan signal dan menerima kembali umpan signal yang telah dikirim. Organ sensor listrik terbesar sepanjang tubuh ikan. Organ sensor ini dapat mendeteksi dan mengetahui secara spesifik perubahan kecil potensi listrik dan mengetahui bentuk objek dengan mengetahui bentuk, ukuran, lokasi, dan signal listrik ikan. Elektrosensory lateral line lobe menerima signal, mendeteksi garis medan listrik yang tidak terbaca dari transnormal elektroreseptor untuk mengambil inti perubahan objek dan memperkirakan gambaran objek dari EOD dapat dilihat pada gambar. Sini ada tabel hasil pengamatan di kolam penampungan Stibundo. Bisa dilihat ada beberapa jenis ikan, jenis arus listrik, dan hasil pengamatan di kolam penampungan Stibundo. Ya, bisa dilihat. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya.